Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan, Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, tes sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti. Ada dokumen yang dibawa nggak Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan, Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember,
Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, tes sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti. Ada dokumen yang dibawa nggak Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama.
sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti Ada dokumen yang dibawa nggak Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi bayar sana. Pak, sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti Ada dokumen yang dibawa nggak Pak?
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiarto mengatakan, Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti. Ada dokumen yang dibawa nggak, Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang.
Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti. Ada dokumen yang dibawa nggak Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham
sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, tes sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini surat. Ada dokumen yang dibawa nggak, Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, tes sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini surat. Ada dokumen yang dibawa nggak, Pak?
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan, Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, tes sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini surat. Ada dokumen yang dibawa nggak Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang.
Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi bayar sana. Pak, sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti. Ada dokumen yang dibawa nggak, Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam yang juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham
sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, tes sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti. Ada dokumen yang dibawa nggak Pak? John Law, Dan breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu hari ini. Kedatangan Yasona ini untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus suap pergantian antar waktu atau PA yang menjerat mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Yasona datang ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobil hitam. Ia juga tampak membawa warna biru. Saat melintasi awak media, Yasona hanya menyapa, setelah itu langsung masuk ke dalam gedung. Sedianya Yasona dipanggil KPK pada Jumat 13 Desember, namun ia meminta penjadwalan ulang. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto mengatakan Yasona berhalangan hadir karena ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dalam konferensi pers pada Jumat 13 Desember, Tessa menjelaskan pemanggilan Yasona ini karena KPK menemukan bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Menurut Tessa, penyidik harus memiliki dasar yang pasti untuk memanggil saksi dalam suatu kasus. Tessa juga menegaskan pemeriksaan Yasona ini bukan karena statusnya yang tak lagi jadi menteri. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan kader PDIP yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun Harun menjadi buron setelah menghilang sejak penetapan tersangka. Saat kasus ini mencuat, Yasona masih menjabat sebagai Menkumham sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Selain Yasona, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu di KPK terkait kasus yang sama. Lagi banyak sana. Pak, tes sedikit Pak. Pak Yasona sedikit Pak, sedikit Pak. Pak, ada dokumen ya Pak yang dibawa Pak. Pak ini berarti. Ada dokumen yang dibawa nggak Pak?
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.